makan dan minum firman-Nya, bersekutu tentang kebenaran. Hati kita penuh sukacita, masa lalu meninggalkan rasa bersalah dan Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan dengan kasih Allah, Majelis Jemaat Poplita mengucapkan selamat beribadah di minggu kedua bulan Oktober ini, dan kepada segenap jemaat Tuhan dan setiap pribadi anak-anak Tuhan dimanapun berada yang saat ini siap beribadah walaupun di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kita berkenan kepada Allah. Adapun tema ibadah minggu ini yaitu gereja yang terbuka bagi semua orang, yang dilayani oleh Ibu Pendeta Nelly Siombing. Semoga ibadah kita hari ini membawa berkat dan menjadi kekuatan bagi kehidupan iman kita. Tuhan memberkati. Firman Tuhan, satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mazmur 27 ayat 4. Jemaat dipersilakan berdiri, kita awali ibadah dengan menyanyikan Kidung Kesan 10, bait 1. Bersoraklah hai alam semesta. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat dipersilahkan duduk. Dengarlah nats pembimbing untuk kita pada minggu kedua hari ini dari Yosua 23 ayat 8. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Kita sambut dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 27 ayat 1. Meski tak layak. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, jika kami berkata bahwa kami tidak berdosa, maka kami menipu diri kami sendiri, dan kebenaran-Mu tidak ada di dalam kami. Tetapi jika kami mengaku dosa-dosa kami di hadapan-Mu, maka Engkau adalah setia dan adil, bahkan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita kembali mengangkat pujian
dari Kidung Jemaat 25 bait 1 dan 2. Ya Allahku di cahyamu. Berita anugerah, firman Tuhan. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, dengan semua orang-orang kudusnya. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Oleh sebab itu, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut berita anugerah Allah ini dengan pujian dari PKJ 151 bait 1. Padamu Tuhanku, ku bawa dosaku. Setelah kita terima anugerah Allah, sekarang kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita menyatakan kesanggupan kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 356 bait 1. Tinggallah dalam Yesus. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita berdoa untuk pembacaan Mazmur dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk hari ini lagi kami umat-Mu dapat menaikkan ibadah kami di hadirat-Mu yang kudus. Sekalipun
kami masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi kami percaya itu tidak menghalangi kuasa-Mu untuk menaungi dan menolong kami dalam membaca firman-Mu, dalam merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami pada seluruh kebenaran firman itu, dan kami menjadi kuat karena kebenaran firman Tuhan. Kami berserah diri dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca Mazmur 105 ayat 1-6 secara berbalasan. Saya ulangin, Mazmur 105 ayat 1-6 secara berbalasan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasuklah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian pembacaan Mazmur. Sesuai dengan tema PGI hari ini, perenungan kita diambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Filipi 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pemberitaan Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kami pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Pria.
tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpanya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada tutup mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada tutup mengikatku, puji Tuhan. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berelang. Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Tiap orang harus tahu. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi di minggu pagi hari ini. Dan tema kita pada minggu hari ini adalah gereja yang terbuka bagi semua orang. Terambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Bagi kita umat Kristen, gereja adalah tempat untuk berkumpul dan melakukan ibadat kepada Allah Tritunggal secara berjemaat atau bersama-sama dengan saudara seiman kita. Tetapi hakikat gereja bukan hanya berarti sebuah gedung atau sebuah tempat ibadah. Tetapi lebih dari itu, bahwa gereja sesungguhnya adalah pribadi-pribadi dari orang-orang percaya yang sungguh-sungguh meyakini Kristus adalah Tuhan dalam hidupnya. Sama seperti lagu sekolah minggu yang judulnya Aku Gereja Kau Pun Gereja. Di situ ada bait yang mengatakan, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Jemaat kekasih Tuhan, sama seperti Yesus katakan dalam Matius 18 ayat 20, dikatakan bahwa sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kesimpulannya adalah gereja merupakan orang-orang percaya yang menghadirkan Kristus di dalam persekutuannya. Dari teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam kitab Filipi 4 ayat 1-9,
Ini merupakan nasihat terakhir dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Khususnya juga kepada beberapa pribadi yang disebutkan namanya dalam surat Filipi ini. Dalam ayat kedua dari pasal 4, Paulus menyebut nama Eudie dan Sintike, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ini berarti ada ketidaksehatian di antara mereka. Dan Paulus meminta Sunsugos untuk menjadi mediator dalam membenahi ketidaksehatian ini. Jemaat kekasih Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Bahwa dalam persekutuan umat Tuhan di gereja bisa terjadi konflik atau ketidaksehatian. Karena tidak semua orang memiliki pendapat atau pikiran yang sama tentang sesuatu. Tetapi perbedaan ini diharapkan dapat dihadapi dengan sikap bijaksana. Sehingga tidak menimbulkan konflik yang tajam yang bisa merusak persekutuan kita. Dan tidak menjadi kesaksian yang baik bagi gereja. Jika ada konflik yang terus-menerus dan berkepanjangan, tentunya tidak menghadirkan shalom atau damai sejahtera atau Kristus lagi di dalam persekutuan itu. Jemaat kekasih Tuhan, lalu apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Konflik tidak terselesaikan. Bahwa dalam persekutuan umat Tuhan di gereja bisa terjadi konflik atau ketidaksehatian. Selalu perlu dicari jalan yang orang memiliki tetap dapat pikiran yang solid dalam persekutuan. Tetapi perbedaan ini diharap anak-anak Tuhan di gereja sehati sepikir itu perlu diperjuangkan. Karena dengan adanya kesehatian dan sepikir di dalam Tuhan, maka kita dapat mengerjakan bersama-sama pekerjaan Tuhan lebih baik lagi. Tidak ada kepahitan, tidak ada sesuatu hal yang harus disembunyikan. Kita bebas berekspresi apa adanya dan kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Tema kita gereja yang terbuka bagi semua orang. Artinya, semua orang bisa datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan dan hidup dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Kita perlu berdoa supaya selain diri kita menjadi saksi Kristus, Tuhan sendiri kiranya dengan caranya membawa orang yang belum percaya untuk kita layani di gereja kita. Tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana kita menyambut mereka dengan sebaik-baiknya. Kita melayani mereka dengan setulus-tulusnya. Dan kita terus setia memperhatikan semua kebutuhannya. Dan jika orang itu mengalami kemajuan dalam pertumbuhan imannya, dalam segala hal dalam kehidupannya, mari kita bersuka cita karenanya. Bukan malah menimbulkan iri hati dan akhirnya menghambat orang itu dalam pertumbuhan imannya. Seperti yang akan kita saksikan dalam video berikut ini. Shalom, namaku Jessa. Hari ini aku mau kesaksian kembali tentang hidup, pelajaran hidup intinya. Dimana pada saat itu aku tuh kenal orang-orang yang menurut aku cukup baru ya untuk mengenal Tuhan Yesus gitu kan, dan aku masih tanya kanan kiri gitu kan untuk meyakinkan lah intinya. Nah di saat itu aku kenal teman-teman baru, ternyata yang aku bilang ini nih ini temen rohani banget loh, aku bilang. Dia mengajarkan aku cara ibadah, cara berdoa, terus aku ikut komsel
gitu kan, dimana menurut aku pada saat itu orang-orang itu cukup sangat baik pada saat itu gitu kan. Tapi aku pikir mereka tuh benar-benar tulus, membawa aku dalam Tuhan, membangun iman aku, menguatkan aku di saat sedih, di saat aku di situ dibully, dicaci, dimaki, bahkan orang tua aku pada saat itu memang belum menerima aku ikut Tuhan Yesus, bahkan semua orang ikut ngejudge aku banget. Dan aku percaya itu kok teman-teman ada saat itu bener-bener ngebantu aku banget, menguatkan aku gitu. Tapi di suatu hari tuh aku dapat masalah gitu kan. Tapi ternyata ternyata orang yang aku anggap baik ini, dan orang yang selalu ada setiap malam kami berdoa, kami bicara tentang Tuhan, kami baca Alkitab, kita berdoa segala macam. Yang aku pikir ini tuh sangat membangun banget buat iman aku, buat ngebentuk lah. Kayak aku tuh ibaratnya orang baru loh, yang baru mengenal Tuhan Yesus dan belum paham apa itu artinya gitu kan. Ketika aku dipertemukan dengan mereka sangat baik. Nah, di suatu hari ketika aku dapat masalah, mereka tuh aku di sini tidak ada menyudutkan orang, cuman ini cerita pribadi aja. Ternyata orang yang di dalam Tuhan, yang kita anggap kakak rohani, teman-teman rohani, ternyata itu bisa mengecewakan juga. Dan di saat aku terpuruk, mereka nggak ada gitu. Awalnya aja dia membangun aku dengan mengenal Tuhan Yesus, dia membangun, tapi kesini-sininya dia nggak ada untuk aku gitu. Kayak malah mereka tuh bikin seakan-akan aku di sini yang salah gitu loh. Sampai aku mengurung diri, aku nggak mau ketemu teman, aku nggak mau gimana ya, kekecewaan lah intinya. Yang aku dapat kekecewaan. Pada situ aku dapat masalah, ternyata mereka nggak ada, dan masalahnya itu cukup berat banget. Dulu aku punya pasangan, itu kita sama-sama tahu, kita sama-sama lagi berjuang. Tapi di sini mereka menyudutkan kita untuk pisah. Sedangkan kami ini sudah pranikah, udah urus semuanya, sampai kita tuh bener-bener batal untuk merit. Itu karena si omongan dari teman-teman kita itu. Aku pikir seorang kakak rohani akan menyelesaikan masalah dengan kita duduk bareng. Jessa, kamu nggak boleh begini, si pasangan aku nggak boleh begini. Ternyata enggak, mereka malah merencanakan sesuatu yang saya nggak tahu di belakang saya tuh mereka ngomong apa gitu. Bahkan kita ada grup, malah mereka membangun grup di atas grup gitu. Ada grup kedua gitu yang saya nggak tahu gitu loh. Nah, aku pikir seorang kakak yang aku bilang rohani banget ini, dia bisa mengimbangi kami gitu. Dia bisa menjadi penengah kami. Ternyata itu bukan solusi loh, bukan dia yang kasih solusi, malah dia yang menyudutkan saya untuk pisah gitu loh. Seharusnya sebagai kakak rohani dia nggak seperti itu. Nah, ini pelajaran hidup aku ketika aku benar-benar membangun satu hubungan dengan pasangan untuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Dukungan ini nggak ada gitu. Bahkan mereka di belakang aku nyuruh pisah. Ya udah, kita udah break, udah pisah, kan saya udah nggak sama-sama lagi. Tapi di situ saya mengenal orang-orang itu ternyata
mulutnya aja yang rohani. Ternyata kelakuannya itu nggak rohani. Kenapa saya bilang begitu? Tidak semua orang Kristen itu jahat. Tidak semua orang yang dekat dengan Tuhan itu baik. Bahkan pendeta sekalipun bisa jatuh dalam dosa. Begitupun saya, begitupun kalian gitu. Support yang mereka berikan hanya ada sementara dan pada dasarnya mengecewakan banget pada saat itu. Apa ya? Aku bilang ketika kami sudah siapkan segalanya untuk pranikah segala macam, kami malah pisah dengan gara-gara si kakak rohani ini kayak menyudutkan untuk udah pisah aja gitu. Apa nggak baik itu dilanjutkan, kan sebagai kakak rohani nggak seperti itu maksudnya. Harusnya dia lebih ayolah duduk bareng gitu. Dia tiap hari selalu kasih kita ayat, ini postingannya pun ayat-ayat, tapi ini kok ayat sama kelakuannya beda jauh gitu loh. Paham gak sih? Ya oke lah di Instagramnya postingannya ayat. Oh tapi kok pas saya kenal jauh, kenal dekat, kita sering jalan bareng, kita nginap bareng gitu kan. Ternyata si kakak rohani itu nggak serohani di Instagramnya. Bener loh, yang aku pelajarin, yang aku alami gitu. Ternyata orang rohani di Instagram nggak rohani sama hatinya, nggak rohani sama kelakuannya gitu. Nah ternyata yang saya temui itu yang rajin ibadah, rajin gereja, rajin komsel. Ternyata mereka tuh tidak semua orang yang rajin seperti itu ibadah, komsel dan lain-lain, tidak semua mencerminkan Kristus gitu. Yang Kristus harus mengasihi, saling tolong menolong, saling menopang. Itu tidak ada gitu loh. Ketika saya butuh topangan itu dari teman-teman saya ini, dia nggak ada, sama sekali nggak ada. Bahkan dia malah semua orang ini loh menjauhkan apa ya? Mereka menjauh gitu loh, seakan-akan oh mereka nggak kenal gitu. Bahkan kami komunikasi pun sempat ke skip tahun lebih gitu, ngeplos banget gitu. Mereka tuh baik cuman awalnya aja gitu. Ketika saya benar-benar udah mengikuti Tuhan Yesus lama, kok kayak jati diri mereka itu nggak ada Kristusnya gitu. Sangat-sangat mengecewakan, sayang sekali yang saya lihat di postingan Instagramnya bener-bener rohani banget, ternyata nggak serohani di Instagram gitu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita tadi sudah menyaksikan video tentang kesaksian seorang anak gadis, bagaimana dia bertemu dengan Yesus lalu masuk dalam persekutuan di gereja. Awal-awalnya dia merasa nyaman karena dia didukung, dilindungi. Tetapi ada persoalan yang timbul, yang dia merasa dia ditinggalkan, tidak diperhatikan lagi, bahkan dia dibuat terpecah dengan persoalannya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Yaitu bahwa memang dalam perjalanan iman kita, dalam persekutuan di gereja, tidak selamanya itu mulus dan baik-baik saja. Ada hal-hal yang bisa membuat kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mungkin kita tidak sadari, tapi bisa juga kita sadari. Namun demikian, kita harus tunduk di bawah otoritas Tuhan. Menyadari apa yang kurang dari persekutuan kita. Mengevaluasi lagi, Tuhan apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa keadaan begini terjadi? Jemaat kekasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh berserah diri pada Tuhan, supaya gereja kita menjadi gereja yang terbuka bagi sesama kita.
Tidak hanya untuk orang lain kita harapkan datang bergereja di tempat kita yang belum mengenal Kristus tentunya. Tetapi juga mungkin anggota-anggota keluarga kita. Kita masih perlu menggumulkan mereka dalam doa. Supaya semua anggota keluarga kita, tidak ada satupun, anak, istri, suami, kita datang setiap minggu ke hadapan Tuhan dengan sukacita untuk beribadah bersekutu bersama-sama. Gereja Tuhan terbuka untuk semua orang. Tetapi untuk bisa seperti itu, mari kita menjadikan gereja kita sebagai tempat yang nyaman. Dan itu bisa dimungkinkan jika kita kembali mengingat lagi pesan Rasul Paulus. Bapak Ibu, mari kita kembali lihat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Kita baca lagi nasihat Paulus tentang apa yang harus dilakukan jemaat untuk hidup dalam persekutuan sebagai gereja Tuhan. Ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Shalom itu akan ada bersama dengan kita jika kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari PKJ 105 bait 1. Gereja bagai bahtera. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita bersatu dalam iman bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia, mengiklarkan pengakuan imam rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Sebelum memberikan persembahan, baiklah terlebih dahulu kita mengingat nas Alkitab yang terambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan. Lengkap Kidung Jemaat 147 bait 1. Di sini aku bawa Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami di surga, terima kasih untuk hidup dan kesempatan memberikan persembahan saat ini. Semua milik kami bersumber dari-Mu. Kiranya Bapa berkenan memberkati persembahan ini, jadi berkat bagi semua dan sesama, mendukung pelayanan di Gereja Poplita. Tolong kami Bapa, menggunakan dan bijaksana setiap pemberian ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Saling mengasihi sebagai satu keluarga.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, hari Sabat-Mu di mana kami boleh bersekutu bersama-sama dalam keluarga kami masing-masing di rumah kami. Terima kasih bahwa kebenaran firman-Mu mengingatkan kami lagi bahwa kami adalah gereja Tuhan, batu-batu yang hidup, yang harus memuliakan nama Tuhan dan terbuka bagi semua orang. Oleh karena itu Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang memiliki kesaksian hidup yang baik, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam hati dan pikiran kami untuk terus mengadakan pembaharuan dari waktu ke waktu. Karena kami tahu Tuhan, kami manusia yang lemah dan berdosa. Kami perlu ditolong oleh Tuhan supaya ada pembenahan dalam hidup kami untuk menuju kepada kesempurnaan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga mau membawa diri kami di hadirat-Mu yang kudus dengan semua pergumulan kami. Bapa terkasih dalam Kristus Tuhan, berkenan Engkau menyertai kami, memberkati kami selaku jemaat-Mu di Pelita. Biarlah kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan kami juga sebagai anggota persekutuan dalam jemaat Pelita senantiasa berada dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam usaha dan pekerjaan kami, memberkati keluarga kami supaya kami dapat menikmati kebahagiaan, damai sejahtera dan sukacita. Memberkati anak-anak dalam keluarga kami supaya mereka bertumbuh dalam kasih Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menghormati orang tua. Nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan, biarlah semua anak-anak kami dalam lindungan dan kuasa-Mu. Mereka bertumbuh dalam kasih karunia-Mu, mereka bersekolah dan diberikan kecerdasan oleh Tuhan. Terima kasih, kami mensyukuri anugerah kasih-Mu. Bapa di surga, bagi jemaat-jemaat-Mu yang juga berada dalam pergumulan sakit penyakit, kami memohon dalam anugerah kasih-Mu supaya Engkau menjangkau mereka, memberikan mereka penghiburan dan kekuatan iman untuk tetap mempercayai bahwa apapun kondisi yang mereka alami, Tuhan ada dan bersama dengan mereka. Dan kalau Tuhan mengizinkan penyakit ini menahun, biarlah dengan hati yang rendah mereka berserah diri kepada anugerah kasih-Mu. Dan biarlah harapan kesembuhan itu tetap Tuhan nyatakan, bahwa kekuatan kesehatan kami pun dalam tangan kasih-Mu. Bapa terkasih dalam Kristus Tuhan, kami juga selaku pengerja-Mu dalam gereja-Mu Tuhan, baik kami selaku hamba Tuhan, baik juga sebagai tata usaha dan juga koster. Tuhan, biarlah kami semua pengerja-pengerja-Mu ini bersatu hati, setia dalam melayani Engkau, setia dalam menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk penata layanan yang baik dalam rumah-Mu di gereja Pelita ini. Berkati keluarga kami, sanak keluarga kami dalam lindungan dan kuasa-Mu. Kami boleh saling bahu-membahu dalam melayani Engkau. Kami berdoa untuk kami juga selaku majelis Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu supaya dengan jabatan yang kami miliki yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri, kami bertanggung jawab atas penata layanan di gereja. Dengan tugas-tugas yang kami telah ditetapkan bagi kami, biarlah kami dapat melaksanakannya sebaik-baiknya. Kami berharap bahwa semua jemaat dapat diperhatikan, kami diberikan ingatan-ingatan yang baik, tugas-tugas yang harus kami kerjakan, dan dikerjakan dengan sempurna dan sebaik mungkin. Dan itu dimungkinkan kalau Roh Kudus berkarya di dalam hati dan pikiran kami. Bapa terkasih dalam Kristus Tuhan, kami juga berdoa dengan usaha-usaha pengembangan pelayanan di gereja kami. Secara khusus Tuhan ada rencana untuk pemberdayaan sumber daya dalam jemaat kami dengan disebarkannya angket terlebih dahulu. Kami berharap bahwa ini akan mendapat respon yang baik bagi jemaat dan kami boleh sungguh melihat potensi-potensi ada dalam diri jemaat untuk kami pakai bersama-sama
melayani Tuhan, untuk boleh saling berbagi satu dengan yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk sarana dan prasarana di gereja kami ini, gedung serbaguna yang masih dalam tahap penyelesaian. Tuhan tolong gedung sekolah minggu ini biarlah boleh disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Berkati mereka yang menjadi pengurus di dalamnya yang sungguh boleh mewujudkan satu bangunan yang baik. Biarlah semua usaha-usaha dana Tuhan berkati ini, sehingga gedung ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa Tuhan untuk tim legalitas sertifikasi tanah gereja kami, supaya Tuhan terus menolong dalam pengurusan yang ada. Terima kasih untuk boleh sampai pada tahapan yang terbaik saat ini. Kami tetap percaya bahwa di dalamnya ada tangan Tuhan yang sudah bekerja, yang menolong. Dan kami terus berharap bahwa sampai pada penyelesaiannya, Tuhan sendiri yang akan juga terus menolong. Juga dana-dana yang diperlukan, biarlah Tuhan mencukupkan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa terkasih dalam Kristus Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kami juga dalam penata layanan di komisi-komisi yang ada di gerejamu ini, dari komisi anak sampai kepada komisi lansia, biarlah semua penata layanan ini, walaupun tidak dapat mengadakan ibadah secara tatap muka, tetapi tetap ada dalam ikatan kasih satu dengan yang lain, tetap ada dalam doa satu dengan yang lain untuk tetap membangun iman dan semangat satu dengan yang lain. Terima kasih, berkati para pengurus komisi supaya tetap dapat memotivasi setiap anggota untuk hidup dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan juga pemerintah bangsa dengan negara kami dengan situasi COVID yang masih terus berlangsung. Tuhan tolong mereka supaya mereka terus dapat menangani wabah ini yang masih terus berjalan. Kami berdoa supaya para tim medis diberikan kekuatan kesehatan untuk boleh merawat pasien-pasien yang setiap hari bertambah. Dan orang-orang yang sudah terkena COVID ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan berikan mereka pengharapan bahwa apa yang mereka alami pasti dalam pertolongan dan pengetahuan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh berharap bahwa situasi pemerintah bangsa negara kami, ekonomi negara kami tidak kolaps, tetapi Tuhan berdaulat akan mengangkat lagi semua kondisi bangsa negara kami ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini tidak hanya menjadi pergumulan negeri kami, tetapi kami tahu ini juga pergumulan seluruh dunia. Oleh karena itu kami percaya bahwa Engkau Allah yang berdaulat akan menolong kami semuanya. Terima kasih, kami memuji kasih-Mu Bapa. Dan akhirnya inilah seluruh doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk berdiri. Kita akhiri persekutuan kita hari ini dengan menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 344 bait 1. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang baru. Jemaat, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap pelihara iman dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berkumpul bersama dalam gereja, sekelompok orang yang cinta Tuhan, makan dan minum firman-Nya, bersekutu tentang kebenaran.